Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para hamba Allah, pemirsa Al-Furqan TV di mana saja berada, mudah-mudahan di sore kali ini Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kultum kali ini saya akan membawakan tema yang masih berkaitan dengan i'tikaf di bulan Ramadan. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa keutamaan i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat besar, terlebih pada malam Lailatul Qadarnya, yang jika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam tersebut, Allah menilainya ibadah kita seperti ibadah dalam waktu 1000 bulan, bahkan lebih baik dari itu, khairum min alfis syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ada ibadah lain yang pahalanya mengalahkan i'tikaf selama sebulan penuh, bahkan di Masjid Nabawi. Sedangkan kita tahu bahwa pahala sholat di Masjid Nabawi sendiri itu 1000 kali lipat dari sholat di masjid yang lain selain dari Masjidil Haram. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat saja pahalanya 1000 kali lipat. Bagaimana jika kita i'tikaf selama sebulan penuh di Masjid Nabawi? Tentunya Masya Allah, sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapat, baik dari sholat dan mungkin dari ibadah-ibadah yang lain. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada sebuah amalan yang bisa mengalahkan pahala i'tikaf selama sebulan penuh di Masjid Nabawi yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sabdanya berikut ini. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudakhiluhu ala muslim aw takashifu anhu qurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidal Madinah syahran. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 13280. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Mereka lah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni membuat orang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, sungguh aku berjalan dengan saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah, membantu orang lain, membahagiakan orang lain, ini ternyata pahalanya adalah lebih besar daripada beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Dan tentunya ini menjadikan kita sadar bahwa limpahan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak hanya untuk mereka yang berkesempatan beriktikaf di masjid saja, akan tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan, yakni yang mempunyai uzur, baik itu karena sakit ataupun dalam rangka membantu keluarganya, membantu saudaranya, itu bernilai pahala yang besar. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika ada di sekeliling kita atau dari saudara kita yang mereka kelaparan, banyak hutang, jangan segan-segan jika kita mampu untuk membantu, bantulah.
karena Masya Allah pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong sesama muslim, jangan takut susah beramal sekalian, karena jika kita menolong saudara kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolong kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 6951. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kedua hadis tersebut, maka tidaklah pantas lagi untuk kita merasa rugi jika hendak menolong saudara kita. Karena ketika kita menolong saudara kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolong kita. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita beriktikaf di masjid maupun kita mempunyai uzur, insya Allah keduanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah kita ikhlas, semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kultum yang singkat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk Anda sekalian. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.